pohon mahoni besar setinggi 20 meter tumbang dan menutup ruas jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Besarnya pohon membuat proses evakuasi berjalan lama. Inilah detik-detik pohon mahoni yang tumbang dan menutup akses jalan Sisingamangaraja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga pohon tumbang karena terjadinya pengoroposan di bagian akar. Akibat pohon tumbang ini, akses jalan dari Blok M menuju Bundaran Senayan tertutup. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berusaha mengevakuasi batang pohon. Satu persatu pohon dipotong menjadi bagian-bagian kecil menggunakan gergaji mesin. Pohon ini terjadi tumbang kira-kira 1 jam yang lalu ya Pak ya. 1 jam yang lalu jenis pohonnya itu pohon mahoni laki, diameter kurang lebih 350 cm. Dan ini terjadi di Jalan Sisingamangaraja, persisnya di depan kantor Deplu. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun satu kendaraan yang tertimpa pohon mengalami kerusakan. Dari Jakarta, Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Bersama material lahar erupsi Gunung Semeru menyapu puluhan rumah warga dan fasilitas umum di lereng gunung. Sementara itu ratusan warga terdampak sudah mengungsi di beberapa lokasi yang dianggap lebih aman. Puluhan rumah warga termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan musola di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang hancur pasca terjadi erupsi Gunung Semeru. Material lahar berupa batuan dan pasir menimbun bangunan dan akses jalan warga. Sejumlah warga berusaha mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan untuk dibawa ke pengungsian. Kondisinya gimana, Mas? Kondisinya habis, Mas. Kena material? Ya, habis. Tinggal demonya saja. Kalau yang lainnya tertimpa pasir. Ngungsi di mana, Mas? Ini mesti di Kelapa Doyong, Mas. Di pertanian. Ya. Pasca erupsi, sejumlah warga di 2 kecamatan Candipuro dan Pronojiwo mengungsi di sejumlah titik aman, seperti di kantor desa, kantor kecamatan, dan sekolah. Sementara tumpukan material lava panas memenuhi jalur aliran lahar Sungai Leprak, tepatnya di bawah jembatan Besuk Kobokan. Alih-alih menjauh, kondisi ini malah jadi tontonan warga yang penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Petugas mengimbau warga untuk tidak terlalu mendekat lantaran kondisi material masih panas dan labil. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca erupsi Gunung Semeru, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yayan Nugroho di lokasi pengungsian SDN 04 Supiturang, Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore Yayan, bagaimana kondisi di posko pengungsian sore hari ini? Ya, selamat sore Davi. Saat ini kondisi di pengungsian SD 04 Supiturang ini sudah dipenuhi para pengungsi, dan untuk cuaca hari ini memang dari pukul 2 tadi sudah turun hujan, dan saat ini saya akan mencoba menggambarkan bagaimana
kondisi pengungsi di dalam ruangan pengungsi. Bisa Anda lihat di sini dalam satu ruangan diisi kurang lebih 30 pengungsi dan dengan kondisi yang berdesakan ya, karena harus berbagi tempat dengan pengungsi lain. Total di pengungsian SD 04 ini ada 200 pengungsi yang terbagi dalam 5 ruangan. Davi. Baik, apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini? Ya, Davi, di hari kedua di pengungsian ini sejumlah pengungsi mengeluhkan kurangnya perlengkapan tidur seperti kasur dan juga selimut untuk anak-anak. Karena di kondisi malam hari memang di pengungsian ini suhunya cukup dingin ya, dan mereka harus tidur dengan alas karpet saja, David. Dan untuk kebutuhan logistik sendiri memang sudah dikirim dari sejumlah dapur umum yang mengirimkan makanan siap saji 3 kali dalam 1 hari, David. Baik, apa saja logistik yang sudah didistribusikan? Ya, untuk makanan siap saji memang sudah dikirim siap pagi, siang, dan malam. Dan juga pengungsi juga mendapatkan snack untuk anak-anak. Namun saat ini yang paling dibutuhkan adalah perlengkapan bayi seperti popok dan perlengkapan mandi, Davi. Baik, Yayan, yang mengungsi di posko tersebut apakah hanya dari Desa Supiturang saja atau ada dari desa yang lain? Ya, di lokasi pengungsian SD 04 Supiturang ini terdiri dari warga Supiturang, Desa Supiturang, dan juga beberapa desa yang ada di Kecamatan Pronojiwo. Di lokasi ini juga terdapat posko kesehatan yang disediakan untuk melayani kebutuhan kesehatan atau pengecekan kesehatan bagi para pengungsi. Sejumlah tenaga medis juga sudah disiagakan dari Puskesmas Pronojiwo untuk melayani para pengungsi. Baik, kalau informasi terakhir yang Anda dapatkan, bagaimana upaya yang dilakukan oleh petugas khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan para pengungsi di sana, kemudian juga barangkali mengevakuasi warga yang saat ini masih bertahan? Ya, untuk kebutuhan logistik memang sudah terpenuhi ya. Logistik seperti makanan siap saji dan juga kebutuhan peralatan mandi. Namun yang dibutuhkan memang saat ini perlengkapan bayi seperti popok dan lainnya. Baik, kalau untuk akses air kemudian listrik juga di sana masih beroperasi? Ya, listrik memang masih beroperasi. Kebutuhan air memang air bersih sudah tercukupi, namun warga harus bergantian karena memang toilet yang disediakan terbatas dan harus digunakan 200 pengungsi di pengungsian ini. Baik, terima kasih Yayan Nugroho melaporkan langsung dari posko pengungsian di Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Evakuasi 178 pendaki Semeru dari Ranukumbolo menuju pos pendakian Ranupani, Lumajang, Jawa Timur berjalan lancar. Semua pendaki dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Badan SAR Nasional dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memastikan 178 pendaki di jalur pendakian Gunung Semeru bisa dievakuasi dengan aman. Kloter pertama pendaki telah kembali dari Ranukumbolo dan tiba dengan selamat di pos pendakian Ranupani Kamis siang. Semua pendaki yang berada di Ranukumbolo dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Proses kepulangan berjalan lancar dengan pengawasan petugas. Koordinasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, relawan, dan aparat terkait menjadi kunci memastikan keselamatan pendaki. Meski berada di area rawan, tim penyelamat dan petugas terlatih melakukan langkah-langkah mitigasi bencana yang sistematis dan disiplin.
Petugas terus memantau kondisi pendaki, memastikan setiap pendaki memperoleh arahan, pengawasan, dan dukungan logistik yang memadai. Penanganan tidak hanya responsif, namun juga proaktif dan terencana sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa menimbulkan kepanikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, hari kelima pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah dilakukan di 3 titik lokasi. Sebanyak 700 personil gabungan dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi. Sebanyak 700 personil gabungan dan sejumlah relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban yang diduga masih tertimbun di bawah material longsor tanah. Untuk memudahkan pencarian, petugas membagi 4 titik fokus pencarian yang ada di lokasi. 11 alat berat dan anjing pelacak diperbantukan untuk mencari keberadaan korban. Hingga kini total 934 orang mengungsi yang terbagi di 5 posko pengungsian. Sementara itu pemirsa, hingga Kamis sore 3 korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah kembali ditemukan. Jenazah ditemukan setelah dilakukan penyisiran menggunakan alat berat dan bantuan anjing pelacak. Petugas menemukan 3 jenazah korban longsor di bawah timbunan tanah yang berada di sektor A2, sebanyak 2 korban, dan 1 korban di sektor C2, 1 km dari pusat longsor. Tim SAR yang melakukan evakuasi langsung membawa ketiga jenazah korban ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi. Dengan ditemukannya 3 korban ini berarti masih tercatat 22 orang hilang yang belum ditemukan. Jenazah korban longsor selanjutnya dimakamkan di area pemakaman desa. Pihak desa sudah menyiapkan sejumlah liang lahat yang akan digunakan sebagai kuburan korban longsor. Perkembangan terbaru hingga saat ini kami menemukan korban 3 orang, ditemukan di A2, yang pertama di C2 dan yang ketiga ini baru saja juga di A2 dan semuanya dalam kondisi Maitela. Untuk jenis kelaminnya itu adalah perempuan. Semuanya, Pak? Semuanya perempuan. Pemirsa, kisah pilu dialami kakak beradik lansia yang kehilangan 7 anggota keluarganya dalam musibah tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan 1 dari 7 korban hingga kini belum ditemukan. Allah, saya nggak kuat. 4537. Apa 7? Yang belum ketemu itu keponakan saya, si Lilis. Kenapa? Lilis. Belum ketemu? Nenek dan kakek yang merupakan kakak beradik ini menangis pilu saat menceritakan 7 anggota keluarganya menjadi korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nenek juga mengatakan bahwa 1 dari 7 korban hingga kini belum ditemukan. Sementara 6 lainnya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kisah pilu kakak beradik lansia ini terungkap saat keduanya mendatangi Balai Desa Cibenying untuk mengambil bantuan. Keduanya bercerita bahwa 7 anggota keluarganya yang menjadi korban antara lain anak dan menantunya yang tengah hamil serta 2 cucunya. Selain itu, mereka juga kehilangan 3 keponakannya yang 1 diantaranya belum ditemukan. Mereka juga mengungkap tidak ada firasat apapun sebelum musibah tanah longsor menerjang dan merenggut 7 anggota keluarganya. Allahu Akbar, nggak ada. Ya Allah, mudah-mudahan Mas keterima iman Islamnya, diampura dosa-dosa nasi dan. Orang baik banget kalau saya main gini, nenek. Salaman, kalau ke rumah, kalau suruh makan ambil sendiri bisa, ambil kopi, bikin kopi. Udah nggak ada. Saya nggak kuat, ini kakak saya mau kesini sendiri, nanti saya nggak susu. Sebelumnya, tim SAR mengevakuasi 1 keluarga yang terdiri dari suami dan istrinya yang tengah hamil 6 bulan, serta 2 anaknya. Keempat korban ditemukan bersamaan di dalam timbunan rumah mereka. Proses evakuasi yang menarik perhatian warga ini membuat suasana di lokasi menjadi haru. Sementara itu, di hari ke-8 proses evakuasi, tim SAR memperpanjang pencarian lantaran masih ada 3 korban yang belum ditemukan. Ketiga korban ini diketahui masih anak-anak dan 1 diantaranya balita.
Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pasca viral diduga menjadi korban TPPO di Kamboja, pesepak bola asal Bandung ternyata menjadi korban penipuan daring. Hal itu dikonfirmasi Kedutaan Besar Indonesia di Kamboja yang menyebut Rizky Nurfadilah dalam keadaan sehat. Bapak Haji Dedi Mulyadi, Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, Bapak Ibu Dinas Sosial, Bapak Ibu KBRI, abdi nyuhunkeun bantosana ayeuna pun incu nuju aya di Kamboja. Namina Rizky. Sambil memegang foto cucunya, wanita parubaya bernama Imas Siti Rohana, warga kampung Cilisung, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini berkeluh kesah di media sosial. Nenek Imas mengaku cucunya Rizky Nurfadilah, 18 tahun, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Seketika video curhatan nenek Imas viral di media sosial. Kami ya was-was karena anak tiap hari ngeluh kalau dia itu dihukum, disiksa berupa disuruh push up, disuruh ngangkat galon dari lantai 1 sampai lantai 10. Sementara itu, Kedutaan Besar Indonesia di Kamboja membantah Rizky Nurfadilah menjadi korban TPPO. Dalam laman resminya, KBRI di Kamboja mengatakan Rizky Nurfadilah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Rizky bukan menjadi korban TPPO, melainkan menjadi korban sindikat penipuan daring yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Saat ini pihak KBRI Kamboja tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memulangkan Rizky ke tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. PSSI resmi menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia setelah kontraknya di Timnas U17 berakhir. Penunjukan Nova Arianto didasarkan pada rekomendasi Dirtek Alexander Zwers dan persetujuan Exco PSSI, mengingat pengalamannya dengan pemain jebolan Timnas U17. Sementara posisi pelatih Timnas U17 Indonesia masih akan diseleksi oleh PSSI. Nova Arianto berencana membuat roadmap untuk kualifikasi Piala Asia dan bertujuan menjadikan pemain muda sebagai tulang punggung Timnas Indonesia senior. Hopes of going to the knockout phases of the FIFA Under-17 World Cup. Pemirsa, PSSI sedang menyeleksi 5 kandidat pelatih untuk menangani skuad Garuda. Proses seleksi berjalan ketat dan sedang memasuki tahap pendalaman. Pencarian pelatih baru Timnas Indonesia memasuki babak penting. Setelah berpisah dengan Patrick Kluivert pada pertengahan Oktober 2025, PSSI kini tengah menyeleksi 5 kandidat pelatih yang disebut sebagai opsi terbaik untuk menangani skuad Garuda. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan proses seleksi berjalan ketat dan sedang memasuki tahap pendalaman. Perkembangan pelatih Timnas, ya. Artinya udah menemui titik terang, Pak? Pelatihnya. Kan sudah disampaikan 5, itulah yang sedang kami dalami. Tadi juga saya bicara sama Alex barusan, diskusi berkaitan dengan itu, dan kelima-limanya tentu nanti akan sekarang ini sudah selesai sebenarnya, tinggal proses pendalamannya, tinggal nanti bagaimana proses selanjutnya. Kembali lagi, dari kelima itu kan pasti akan dipilih 1 kan. Nah, kembali itu nanti semuanya melalui mekanisme yang benar, dan Ketua Umum juga sudah menyampaikan kepada saya agar supaya menjalankan sesuai dengan mekanisme yang ada, dan insya Allah itu akan menemui hasil yang sangat baik, positif. Pelatih asal Uzbekistan, Timur Kapadze, menjadi salah satu kandidat pelatih skuad Garuda. Kepala Badan Timnas Sumarji sudah mengusulkan nama Kapadze kepada Direktur Teknik PSSI sebagai kandidat pelatih kepala. Timur Kapadze dianggap memiliki paket lengkap sebagai pelatih modern muda, visioner, dan sukses di level pembinaan usia muda. Namun minimnya pengalaman di level senior menjadi catatan penting bagi PSSI. Siapa pelatih yang layak menukangi Timnas senior? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan. Selamat sore, Bung Ropan. Apa kabar? Selamat sore, Fit. Ya. Bung Ropan, kalau Anda melihat bagaimana ini? Siapa sebenarnya yang cocok menangani Timnas senior? Iya, dari 5 nama yang masih dirahasiakan oleh PSSI, memang kalau bisa dikatakan ya,
ya sudah terang benderang adalah satu nama yang sudah muncul, yaitu Timur Kapatse. Dan saya pikir cocok lah kalau Timur Kapatse. Kenapa saya bilang cocok? Karena dia pernah menangani bukan saja yang dibutuhkan bahwa pengalaman di timnas senior, tapi di berbagai level. Kalau bicara berbagai level, maka dia sudah menangani Uzbekistan U19, U23 sampai dia masuk ke Karateker, masuk ke tim senior dan bisa membawa tim itu lolos walaupun kemudian diganti oleh Fabio Cannavaro, dia jadi asisten dan sekarang dia mundur. Artinya ini sinyal ketika dia melepas jabatan itu bahwa dia kosong dan ini bisa diambil oleh PSSI. Dan banyak juga yang sudah mengatakan di Uzbekistan, mungkin surat kabar di sana, bahwa peluang dia untuk menangani tim Indonesia itu terbuka sangat besar. Dan saya rasa itu bagus buat kita. Ya, bagusnya juga karena dia masih muda. Itu yang paling penting. Masih 44 tahun. Artinya kalau pelatih di bawah itu masih fresh. Ya, kemudian dia mampu bisa meredam, bisa menyejukkan ruang ganti. Itu penting. Ya, kemudian satu lagi, komunikasi dia baik. Ya, dengan pemain, kemudian dengan federasi, itu kan yang menjadi tuntutan, dan juga dengan supporter. Nah, yang paling penting adalah satu fulus. Nah, dia masuk di antara semua kriteria itu. Kenapa saya bilang fulus? Karena harus ada juga bicara bergening dengan harga tidak terlalu tinggi dan PSSI bisa menjangkau itu. Kalau ambil pelatih yang di atas yang kualitas tinggi, misalnya seperti Roberto Mancini atau siapapun itu, mau Van Gaal, akan berhitung kembali dengan pengeluaran kos yang tinggi. Ya, kalau gaji sudah di atas 5M, tentunya ini akan menjadi pemikiran yang sulit bagi PSSI. Membayar dengan 1,3, 1,4 aja ngos-ngosan, apalagi dengan 5M. Makanya dengan Timur Kapatse ini itu cocok. Nah, kalau dia, apakah dia sudah datang kan ke Indonesia, walaupun mungkin tidak akan bersentuhan dengan federasi, tapi ketika dia datang ke sini, saya pikir ini sudah terbuka. Begitu, Fit. Oke, baik. Tapi selain nama Timur Kapatse, ini muncul juga kandidat baru pelatih timnas Indonesia yang tak kalah menarik, yaitu Heimir Hallgrímsson. Dan berikut kita saksikan terlebih dahulu profilnya. Ya, nama Hallgrímsson juga disebut-sebut, Bung Ropan. Analisa Anda seperti apa? Iya, ketika minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, saya coba berbicara dengan Ketua Umum Pak Erik ya, untuk menanyakan kira-kira kriteria untuk pelatih timnas ini siapa, dan beliau mengatakan ya itu presentasi tertinggi itu dari Eropa. Ya waktu itu ya kita tidak tahu ada perkembangan yang berubah. Kalau bicara dari Eropa ya mungkin salah satu ya dengan Heimir Hallgrímsson, mungkin walaupun juga ada nama-nama lain ya dari Belanda juga muncul kan nama. Tapi kalau bicara dengan sosok ini ya secara pengalaman di timnas senior, dia tentunya lebih bagus dibandingkan dengan Timur Kapatse. Tetapi kembali lagi, apakah cocok di dalam deal-deal untuk kontrak dia? Ya tentunya akan dilihat dulu gaji dia berapa, kontrak dia berapa, apakah ini seimbang dengan apa yang dia dapatkan ketika di Islandia atau di Irlandia. Itu kan yang bisa dilihat. Karena itu saya bilang kalau sudah di atas 5M atau 3-4 miliar pasti akan ada pertimbangan khusus. PSSI akan berhitung kembali di sini karena tidak mudah. Kalau ke depannya nanti untuk kemudian gagal dan nantinya ada pemutusan kontrak seperti STY dan juga dengan Patrick Kluivert, ini akan repot. Kenapa repot? Tentunya dengan pesangon yang begitu tinggi. Ya, karena dengan STY aja atau dengan Patrick Kluivert kan masih dicicil. Nah, itu baru dengan gaji di bawah 1,5. Tapi kalau gaji sudah di atas 3 miliar, seperti Hallgrímsson katakan dia minta seperti itu akan berbahaya juga, dampaknya akan lebih tinggi. Ya, karena pertaruhan dia kan nantinya akan jangka panjang untuk dia bisa menangani tim ini. Tentunya PSSI akan berpikir, akan hati-hati untuk bisa mengambil pelatih. Kalau lihat dari sepak terjangnya, oke lah, si sangat berpengalaman ya untuk bisa menangani timnas senior. Tapi kan tidak menjamin bahwa dia itu nantinya akan bisa membawa tim ini sesuai dengan roadmap. Kita bisa lolos ke Piala Dunia 2030 atau 2034. Itu kan masih menjadi tanda tanya. Ya, bisa saja di tengah jalan tiba-tiba ada tekanan yang luar biasa dan kemudian ada pengambilan lagi keputusan dia dipecat. Nah, ini akan banyak pertimbangan dilakukan. Makanya PSSI saya lihat hati-hati untuk bisa melakukan ini karena ada pertimbangan-pertimbangan itu, termasuk dengan yang paling fundamental atau krusial adalah bagaimana menciptakan bahwa gaji dia itu rendah, jangan terlalu tinggi, kontrak dia jangan terlalu tinggi. Nah, ini kan pasti akan ada tarik ulur. Nah, kenapa saya bilang tadi dengan Kapatse masuk? Karena kalau soal gaji dia aman, PSSI masih bisa jangkau. Tapi dengan pelatih asal Eropa, ini pasti akan di atas 2M. Itu yang menjadi masalah. Begitu. Kecuali ada duit, PSSI punya duit, silakan. Gitu. Seperti Anda katakan tadi, faktor fulus ini sangat menentukan ya bagi keputusan PSSI. Terima kasih Bung Ropan atas analisanya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore. Pemirsa, pohon mahoni besar dengan ketinggian 20 meter Kamis siang tumbang dan menutup ruas jalan Sisingamangaraja arah Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Besarnya pohon membuat proses evakuasi berlangsung lama.
Inilah detik-detik pohon mahoni yang tumbang dan menutup akses jalan sisi Mangaraja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga pohon tumbang karena terjadinya pengoroposan di bagian akar. Akibat pohon tumbang ini, akses jalan dari Blok M menuju Bundaran Senayan tertutup. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berusaha mengevakuasi batang pohon. Satu persatu pohon dipotong menjadi bagian-bagian kecil menggunakan gergaji mesin. Pohon ini terjadi tumbang kira-kira 1 jam yang lalu ya Pak ya. 1 jam yang lalu, jenis pohonnya itu pohon mahoni laki, diameter kurang lebih 350 cm. Dan ini terjadi di Jalan Sisinga Mangaraja, persisnya di depan kantor Depluk. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun satu kendaraan yang tertimpa pohon mengalami kerusakan. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik dilakukan warga saat berusaha mengevakuasi truk yang terguling ke area persawahan di Bangkalan, Jawa Timur. Kendaraan bermuatan bata ringan tersebut terguling karena medan jalan yang menanjak. Beginilah aksi spontan yang dilakukan warga Lembung, Kabupaten Bangkalan saat berusaha mengevakuasi sebuah truk yang terguling di area persawahan. Dengan menggunakan beberapa tambang, mereka menarik kendaraan besar tersebut agar bisa dinaikkan ke badan jalan lagi. Upaya ini pun berhasil meski seluruh muatannya tumpah ke bawah. Insiden ini terjadi karena truk tersebut tak kuat saat melewati medan jalan yang menanjak. Truk pun berjalan mundur lalu terguling keluar badan jalan. Truk pengangkut bata ringan itu terperosok, gak kuat nanjak, akhirnya terguling di area persawahan. Karena kondisi itu pelosok di desa kami, jauhlah dari kota untuk memanggil mobil derek atau menggunakan alat bantu lain, itu akhirnya warga kesepakat membantu supir dengan secara gotong royong kita menggunakan tali, kemudian menarik mobil. Alhamdulillah bisa. Beruntung pengemudi truk selamat setelah sempat melompat keluar saat kendaraannya sedang berjalan mundur. Pengemudi truk dan warga sekitar sempat kesulitan untuk melakukan evakuasi karena lokasinya di wilayah perbukitan dan jauh dari perkotaan, sehingga tidak memungkinkan memakai mobil derek. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan uang rampasan kasus korupsi investasi fiktif sebesar 883 miliar rupiah ke PT Taspen Persero. Dana itu berasal dari perkara Direktur Utama PT Insight Investments Management, Ekiawan Heri Primaryanto. KPK memamerkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif PT Taspen di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Nilai uang yang dirampas untuk negara mencapai 883 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan ruangan yang membuat uang yang diperlihatkan ke publik hari ini hanya 300 miliar rupiah saja yang terdiri dari tumpukan uang pecahan 100 ribu rupiah. Kasus investasi fiktif PT Taspen telah bergulir penyidikannya di KPK. Awalnya 2 orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu Dirut Taspen Antonius NS Kosasi dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primaryanto. Hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero atas penjualan kembali aset yang sudah dirampas, yakni dalam bentuk uang sebesar 883 miliar 38.394.268 rupiah yang telah distorkan atau ditransfer pada tanggal 20 November tahun 2025 ke rekening Giro THT Taspen pada BRI Cabang Veteran Jakarta. Sejumlah 6 unit efek yang telah dipindahkan tanggal 17 November 2025 ke rekening efek PT Taspen Persero. Jadi ada dua hal ya. Tadi uang sejumlah 883 miliar sekian, kemudian sejumlah 6 unit efek. Sementara uang di depan ini atau di belakang saya
Ini karena tempat dan keamanan tidak bisa kita tampilkan seluruhnya. Jadi seharusnya ditampilkan 883 miliar sekian, tapi yang kita tampilkan adalah sekitar 300 miliar. KPK memandang bahwa korupsi pada dana pensiun adalah salah satu kejahatan yang paling miris. Karena korbannya adalah kelompok masyarakat yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara, ASN. Jadi ASN telah memberikan kemampuannya, hidupnya ya untuk melayani masyarakat, melayani negara. Tapi kemudian uang yang seharusnya diterima oleh saudara-saudara kita kemudian dikorupsi. Seperti itu. Yang dengan uang pensiun itu akan menggantungkan keberlangsungan hidup di masa. Roy Suryo CS kembali mendatangi Polda Metro Jaya mendesak gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah Jokowi agar segera ditindaklanjuti. Selain itu, Polda Metro Jaya melakukan pencekalan terhadap seluruh tersangka, termasuk Roy Suryo. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo CS kembali mendatangi Polda Metro Jaya didampingi dengan kuasa hukumnya. Menurut tim kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin, salah satu tujuan kedatangannya untuk mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus. Pihaknya sebenarnya sudah mengajukan permohonan gelar perkara khusus sejak beberapa waktu yang lalu. Namun permintaan itu belum ditindaklanjuti. Kedatangan Roy di Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang dianggap dapat menyeimbangkan proses penyidikan. Selain itu, Polda Metro Jaya melakukan pencekalan terhadap seluruh tersangka termasuk Roy Suryo. Secara eksklusif, Andi Aswan mengaku memiliki hasil scan ijazah asli Joko Widodo. Andi menyebut akan membongkar keaslian ijazah Jokowi secara forensik, dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu rekan kami Aiman Wicaksono. Oke. Ini scan. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Scan. Ini ijazah asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Coba lihat yang selalu dikatakan di sini. Ya, tolong ini kan. Nanti saya ada ijazah pembandingnya. Ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya saya kasih ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Oke, ini pertama kali loh nih, luar biasa. Ya. Scan dari ijazah asli Pak Jokowi. Scan. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding. Oke, ini ijazah pembanding. Tulisannya 5 November 85, satu orang yang menulis ijazah ini. Ya. Stampnya juga sama. Kembali coba. Lihat sebelumnya. 11.32, 15.470. Oke, kembali. Kembali ke Pak Jokowi coba. 11.20, 15.456. Oke. Ini register. Ya. Diperhatikan baik-baik. Selalu dikatakan bahwa Pak Jokowi DO, bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai jasa, ini dibuktikan. Oke? Ini berarti persis yang disampaikan oleh Dian Sandi dong? Sama oleh Dian Sandi. Itu yang kemarin kemudian disampaikan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya Roy Suryo itu mengatakan begini, ya, bahwasanya ini ditempel dengan Dumatno. Iya. Betul nggak? Iya. Saya akan bongkar secara forensik dari VJJ. Yang kemarin Rakyat Bersuara pekan lalu, ini di crop lah kurang lebih ya. Makanya kena dengan undang-undang ITE itu adalah itu masalah salah satunya ya. Salah satunya. Itu masalahnya. Ya, coba kita foto Dumatno. Kita balik kepada digital forensik dari VJJ Face, Pesnet sama Arvis. Tolong. Saya mengharap Roy Suryo di sini karena saya sudah bertemu di ILC, dia diam, nggak bisa apa-apa. Nah ya, ini kan yang ditanyakan oleh Roy Suryo. Ini ada merahnya. Enggak, yang merahnya di jasnya tidak ada menurut Ada, ini karena merah ketemu hitam dan ini itu jas ada. Dia menggunakan dibesarkan kita ada. Image comparison. Ya, di sini ada garisnya. Asli. Ya, ada. Meskipun kan tidak terlihat, tapi nanti kita buktikan ada, tempat yang lain. Saya masih punya. Kalau dengan mata, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan mengklaim bahwa ia melakukan image comparison. Jadi perbandingan kalau kita lihat di sini itu tidak bisa, tapi kalau kita lihat itu aslinya ada. Adu data di kasus ijazah Jokowi, bagaimana kelanjutannya? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar telematika yang juga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, dan Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan. Selamat sore, Bang Aswan. Mas Roy, apa kabar? Sore, sebentar.
Itu Mas, itu nggak benar di ILC, saya diam itu, saya bantah semua itu. Andi Aswan ngacuk baca. Bantah apa? Nggak ada itu. Lihat rekamannya. Tapi kata Bang Aswan tadi diem. Andai kata kemarin ada Mas Roy, sebenarnya apa yang mau disampaikan Bang Aswan? Lihat rekamannya. Lihat rekamannya. Saya bahkan ketawa aja dia menerangkan. Ya. Oke. Iya. Bang Aswan. Ya Bang Aswan dulu deh. Satu-satu biar nggak bingung. Saya juga nggak bingung. Bang Aswan dulu, Bang Aswan. Nggak membuktikan apa-apa. Itu ijazah itu nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya. Oke, Bang Aswan silakan. Satu-satu, Mas Roy. Tidak ada lintasannya. Nanti yang dibilang lintasan itu karena kan hitam ketemu merah. Nah ini bisa kelihatan nggak, Bi? Oke, warna merah itu ya. Kelihatan kan? Warna merah di atas hitam, oke. Nggak ada itu. Ya. Itu salah itu, nggak ada. Ini menjelaskan. Ujinya jangan cuma dilihat gitu. Diuji pakai luminance and chrominance. Sahabatku. Nggak bisa diuji pakai mata. Bentar dulu dong, sahabatku. Ya, silakan. Tapi itu nggak, cara ngujinya salah. Aku ngomong dulu ya. Ya boleh. Lanjut Bang. Oke. Silakan. Jadi ya kalau yang tadi kita lihat itu kan yang selalu dikatakan fotonya itu menimpa dari stempel ya karena tidak ada. Nah ini kan sudah jelas kita perbesar dengan ijazah scanning itu ada dan sudah diperbesar sama saya tunjukkan tadi ya. Dan yang kedua yang dikatakan fotonya itu adalah foto yang Dumatno. Saya baru bicara kemarin itu Dumatno itu adalah sahabat saya dan saya tahu sudah dihubungi beberapa ya yang tersangka juga menghubungi beliau, wartawan apapun beliau tidak bergeming untuk menerima ya, dan beliau meminta saya untuk makan siang untuk bercerita banyak lah untuk itu. Makanya saya kirim juga tuh foto saya bersama ya dengan Mas Dumatno untuk itu ya. Nah makanya saya katakan, apakah benar Mas ya bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi itu menurut anak Mas itu adalah fotonya Mas, bukan profil Pak Jokowi. Itu perkataan salah satu tersangka ya di dalam iNews, Rakyat Bersuara. Ya. Apa yang dijawab beliau? Wah itu fitnah itu. Tidak ada anak saya bertemu dengan siapa, anaknya namanya Rustam Effendi, itu tidak ada itu. Anak atau ponakan, saya kurang jelas. Tidak ada itu. Ya udah, itu fitnah. Nanti. Saya kasih tahu. Gambarnya pun nanti saya kasih tahu bagaimana. Sebetulnya ada pembicaraan saya rekam atas persetujuan beliau, tapi saya tidak bisa beberkan itu. Nanti beliau akan. Tapi Anda menunjukkan ijazah yang Anda klaim adalah scan dari ijazah asli ini atas persetujuannya ya. Pak Jokowi tahu nggak Anda menunjukkan ijazahnya itu? Saya udah ini Davi, ya. Roy Suryo juga udah paham itu, ya Davi ya. Ini kan kita ini semua publik ini digiring, ya, dengan asumsi-asumsi dari teroris ini, gitu loh. Ya, makanya juga saya gregetan kemarin Davi, minggu kemarin itu, ya, mengenai masalah bahwa itu adalah foto Dumatno. Ya udahlah, saya harus berbicara mengenai Mas Dumatno, karena saya panggil itu bukan Dumatno. Saya panggil dia. Oke, Mas Roy itu tintanya tadi ditunjukkan jelas tuh, ada warna merah di atas warna hitam. Gini, tidak bisa pemeriksaan itu hanya dengan lihat begitu. Gak ada itu. Mengujinya harus dengan teknik namanya luminance and chrominance. Kalau dengan teknik luminance chrominance, mana? Sini, saya ujinya. Itu nanti jelas betul. Tidak ada lintasan. Kalau hanya dilihat dengan mata, itu kita confuse. Karena yang namanya warna, itu skalanya 0 sampai 255. Tidak ada lintasan itu. Dan itu akan kelihatan banget. Kita uji pakai luminance and chrominance. Ini nguji cara telematika dengan benar. Nah kalau Andi Aswan kan bukan pakar telematika gitu loh. Dia hanya mendapatkan keterangan dari ahli abal-abal itu gitu loh. Ahli abal-abal yang saya dengar saya udah baca keterangannya di Polda itu. Ngaco banget tuh menerjemahkan pasal 32 dan 35 ITE pakai perasaan. Gimana pakai perasaan, ahli kok pakai perasaan? Tuh BAP-nya si abal-abal itu saya udah tahu itu. Ya, itu ngaco banget. Dan yang kedua adalah yang ditunjukkan kemarin sama-sama tidak ada watermarknya, tidak ada embossnya, ya. Jadi itu jelas palsu ijazah itu. Dan Polda Metro Jaya ketika di sidang KIP, Komisi Informasi Pusat menyatakan yang disita adalah yudisium
dan ijazah sarjana muda. Ya, oke. Jadi menurut Anda yang dipegang Bang Azwan ini palsu ijazahnya? Soal Dumatno, oke, ayo kita tantang. Dumatno keluar, diundang di Rakyat Bersuara, ya. Terus dipadukan, nggak cuma foto, diundang di Rakyat Bersuara, temukan dengan Rustam sekalian. Nah, jadi biar jelas ya, nggak usah melalui keterangannya Andi Azwan. Dumatno Budi Utomo itu suruh keluar, dan kemudian kita padukan dengan Rustam. Di situ baru benar. Oke. Bang Azwan, tanggapan Anda? Ya itulah, kalau Roy kan kalau berbicara kita jamin aja dan kita ketawa-ketawa saja. Karena versinya pasti harus ketawa dong. Kan begitu. Yang jelas semua, ya apapun itu ijazah asli beliau kan sudah ada di Polda Metro Jaya, ya. Tinggal pembuktiannya saja nanti di pengadilan seperti apa, ya kan? Yang apa yang saya katakan itu, ya, yang dikatakan Pak Dumatno Budi Utomo itu sahabat saya. Karena saya tidak mau ceritakan itu. Dan beliau itu sudah 3 kali diperiksa di Polda Metro Jaya. Ini saksi kunci. Jadi tidak bisalah kita untuk bicara. Hadirkan Dumatno. Nah, yang jadi adalah apa yang dikatakan selama ini, yang penggiringan opini publik Persib. Iya, hadirkan. Dumatno hadirkan. Ini kita bisa pernah gitu loh. Ya, dengan adanya hal-hal yang dikatakan ya bahwasanya fotonya itu ada foto Dumatno, ya. Ini saya sudah jelaskan, saya sudah infokan juga tuh. Saya dia bajunya pun sama yang saya pakai waktu di Rakyat Bersuara. Ya. Jadi itu bukan sesuatu yang direkayasa, ya. Jadi menurut saya ya sudahlah. Ya, jadi ibaratnya ini apapun yang telah adalah terserah. Tapi siap diuji dong, dokumen yang Bang Azwan punya siap diuji ya. Tadi sama kata Mas Roy, pakar matematika dan lain-lain. Tapi buat perangkat yang sama, kita masukkan sudah memberikan informasi kepada itu tetap dibawa paspor. Ya, bukan dari versi dari dilihat itu aja lah. Kalau dilihat itu aja nanti bisa. Gitu. Nah, yang kita jelaskan itu yang selama ini palsu. Ya, makanya kalau kita katakan ada 700 bukti, ada 130. Nah, mana? Nggak ada gunanya. Mau 1000 bukti, buktinya ijazahnya Jokowi yang paling penting. Itu ayo kita periksa bersama. Udah, ayo tunjukkan. Jangan-jangan nanti begitu diperiksa, Jokowinya bilang itu hanya scan. Karena ijazah aslinya keluarkan juga. Gitu loh, jangan hanya bilang kalau itu scan. Gitu. Mana ijazahnya? Oleh Polda Metro Jaya untuk menghadirkan saksinya. Di mana saksinya? Nah, sekarang baru diajukan dan itu pun dikomplain. Yang jelas dari orang Metro Jaya menunggu semua untuk meminta saksi ahli dari kami untuk diperiksa. Nah, pertanyaan saya, kemana aja ente, Mas Roy? Kemana aja ente, Mas Roy? Dijawab, Mas Roy. Hilang ya? Oke, sinyalnya masih terganggu, Bang Azwan. Tapi tadi saya menarik, saya tanya ulang. Jadi kalau dokumen yang Anda miliki ini berarti kalau diklaim asli siap diuji dong? Lah, kan dokumen asli itu kita kalau mau menguji, itu adalah ijazah asli. Bukan masalah scan atau fotokopi. Ijazah asli itu adalah sumber primernya kalau mau diuji. Gitu loh. Ya. Coba perhatikan ya, dari KPU yang legalisir itu kan sama. Dari Surakarta sampai KPU RI itu sama. Gitu loh. Karena yang mereka uji ini bukan sumber primer dari ijazah asli, tapi dari sumber sekunder. Nah, inilah yang membuat bias, yang membodohi masyarakat dan publik untuk itu. Ketika kita munculkan itu, yang dikatakan terutama masalah foto itu. Ingat nggak dulu masa Times New Roman? Dibilang tahun 90-an. Tapi tahun 50-an itu sudah ada Times New Roman. Gitu loh. Oke. Mas Roy sudah gabung lagi, Mas Roy? Sinyalnya masih terkendala, putus-putus audionya Mas Roy, sayang sekali.
Oke, sayang sekali. Saya ke Bang Aswan deh. Bang Aswan, tadi tantangannya Mas Roy kan nantang, siap dipertemukan dan lain-lain begitu ya, terus dikonfrontasi dan lain-lain. Ini menurut Anda penting nggak? Ya, buat saya beliau ini kan adalah saksi nanti di Polda Metro Jaya. Kalau beliau berkenan ya nggak masalah untuk itu, ya kan, kita bisa fasilitasi untuk itu. Ya, beliau pasti akan bercerita suatu saat, pasti nanti. Ya, terutama untuk eksklusif lagi nanti buat dia ini. Oke. Kalau saya selalu eksklusif di iNews. Dari Widodo Pasar Pramuka pun eksklusif. Oke, nanti kita tunggu informasi dan perkembangannya seperti apa ya Bang Aswan. Terima kasih banyak Bang Aswan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Mas Roy juga terima kasih banyak, sayang sekali waktu kita sudah habis Mas Roy. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu. Sehat selalu Davi. Pemirsa, bentrokan terjadi saat petugas pengadilan negeri melakukan konstatering atau pencocokan batas tanah di kawasan XPGSD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Masa ahli waris melempari petugas karena menolak konstatering di lahan yang dimenangkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Bentrokan antara petugas kepolisian Satpol PP dan masa ahli waris terjadi di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis siang. Masa melakukan perlawanan melempari petugas dengan batu dan kayu karena menolak petugas pengadilan negeri Kendari melakukan konstatering atau pencocokan batas tanah di kawasan XPGSD. Perlawanan masa ahli waris dibubarkan ratusan personel gabungan kepolisian dan Satpol PP. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang terus melakukan pelemparan. Akibatnya, beberapa orang terluka dalam bentrokan ini, termasuk Kapolresta Kendari, Kombes Pol Edwin Sengka. Menurut seorang ahli waris, mereka menolak pencocokan batas tanah dan eksekusi karena tidak sesuai fakta lapangan. Dari Bapak aja modalnya. Saya lahir di situ. Saya tidak akan melepaskan begitu saja tanah. Diambil oleh pemerintah. Tanyanya nenek moyangnya pemerintah mau ambil. Meski ada perlawanan, petugas pengadilan negeri Kendari tetap melakukan pencocokan batas tanah yang akan dieksekusi. Pencocokan batas tanah dan sita eksekusi dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Pohon mahoni besar dengan ketinggian 20 meter Kamis siang tumbang dan menutup ruas jalan Sisingamangaraja arah Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Besarnya pohon membuat proses evakuasi berjalan lama. Inilah detik-detik pohon mahoni yang tumbang dan menutup akses jalan Sisingamangaraja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga pohon tumbang karena terjadinya pengoroposan di bagian akar. Akibat pohon tumbang ini, akses jalan dari Blok M menuju Bundaran Senayan tertutup. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berusaha mengevakuasi batang pohon. Satu persatu pohon dipotong menjadi bagian-bagian kecil menggunakan gergaji mesin. Pohon ini terjadi tumbang kira-kira 1 jam yang lalu ya Pak ya. 1 jam yang lalu, jenis pohonnya itu pohon mahoni laki, diameter kurang lebih 350 cm. Dan ini terjadi di Jalan Sisingamangaraja, persisnya di depan kantor Deplu. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun satu kendaraan yang tertimpa pohon mengalami kerusakan. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, MRT mengalami gangguan akibat pohon tumbang pada area transisi rute dari Stasiun Senayan Mastercard menuju Stasiun ASEAN. Pohon tumbang itu menyebabkan kerusakan struktur serta gangguan jaringan kelistrikan sehingga layanan operasional kereta MRT Jakarta terhenti.
keamanan dibuka jendela di semua kereta. Sejumlah penumpang MRT dievakuasi melalui terowongan dan berjalan menyusuri terowongan dengan pengawasan petugas di tepi jalur MRT bawah tanah menuju titik aman pada Kamis siang. Saat ini proses penanganan terus dilakukan tim operasional dan teknis MRT Jakarta untuk memulihkan layanan secepat mungkin. MRT Jakarta berkomitmen menjaga keselamatan pelanggan dan telah menyelesaikan proses evakuasi sesuai prosedur terhadap 524 pelanggan dari sejumlah kereta dan area stasiun yang terdampak. Pada saat kejadian tercatat 5 rangkaian berada di stasiun dan 3 rangkaian berada di jalur. Sebagai langkah pemulihan layanan, MRT Jakarta sementara menjalankan skema rute perjalanan terbatas. Terkait hal ini, pihak MRT memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan akibat gangguan operasional. Kita akan mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa telah terhubung bersama dengan kami jurnalis iNews Ismalia Medasari. Selamat sore Ismalia, seperti apa sore hari ini situasi di sana? Silakan. Ya, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Untuk kondisi di tempat kami melaporkan, tepatnya tadi baru saja terjadi pohon tumbang di Jalan Sisingamangaraja. Saat ini kondisinya untuk arus lalu lintas maupun juga MRT sudah mulai kembali normal. Karena memang sebelumnya Ayah, pohon tumbang ini membuat perjalanan lalu lintas di Jalan Sisingamangaraja ini terhambat dan arus lalu lintas dari Jalan Sisingamangaraja menuju Semanggi ini ditutup. Namun untuk saat ini baik itu jalur busway, jalur kendaraan pribadi maupun juga MRT ini sudah kembali mulai normal kembali. Untuk aktivitasnya para pengemudi sudah bisa melewati jalan di tempat pohon tumbang tadi, dan untuk pohon tumbang ini juga sudah dibersihkan, dan kalau kami pantau di sini juga sudah tidak terlihat sisa-sisa atau puing-puing dari pohon tumbang tersebut. Dan dapat kami informasikan juga tadi memang pohon tumbang ini sempat menimpa salah satu mobil pengendara di tempat kami melaporkan, namun tidak adanya korban jiwa dan hanya mengalami kerusakan di bagian depan kap mobil. Dan sampai saat ini untuk arus lalu lintas di tempat kami melaporkan ini sudah berjalan lancar, namun memang Ismalia, bisakah Anda tunjukkan situasi di belakang Anda saat ini? Ya, untuk situasi di belakang tempat kami melaporkan, ini arus lalu lintas di Jalan Sisingamangaraja menuju ke arah Semanggi. Ini memang ada sedikit terjadi ketersendatan, namun ini memang sudah memang juga faktor karena sehabis hujan ini biasa memang Jakarta memang macet seperti itu Ayah, dan juga terdapat lampu merah dan juga di bundaran Senayan ini memang banyak kendaraan yang melalui jalur ini karena ini juga memang di sekitar pukul 18.12 ini merupakan jam pulang kerja. Jadi memang di tempat kami melaporkan ini cukup padat kendaraan yang melalui tempat kami melaporkan. Kembali ke Anda Ayah. Ismalia, bisakah Anda tunjukkan jalur yang mengarah ke tempat pohon tumbang sehingga kita bisa melihat seperti apa situasi arus lalu lintas di sana menuju ke lokasi tempat tadinya pohon tumbang terjadi? Ya, kalau misalnya untuk tempat pohon tumbang terjadi, ini merupakan jalur tempat pohon tumbang tadi terjadi Ayah. Ini sudah lancar untuk jalurnya, karena memang tadi di tempat kami melaporkan ini saat ini di Jalan Sisingamangaraja ini merupakan tempat yang ditutup jalannya seperti itu Ayah akibat imbas dari pohon tumbang. Namun untuk saat ini jalur baik jalur kendaraan pribadi, jalur busway ini juga sudah mulai normal kembali, karena memang untuk pohon sendiri sudah tidak ada puing-puing dari pohon tersebut karena sudah selesai. Seperti itu Ayah. Baik Ismalia, berarti arus lalu lintas di sana sudah kembali normal, jalan juga sudah dibuka. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, material lahar erupsi Gunung Semeru menyapu puluhan rumah warga dan fasilitas umum di lereng gunung. Sementara itu ratusan warga terdampak sudah mengungsi di beberapa lokasi yang dianggap lebih aman.
Puluhan rumah warga termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan musola di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang hancur pasca terjadi erupsi Gunung Semeru. Material lahar berupa batuan dan pasir menimbun bangunan dan akses jalan warga. Sejumlah warga berusaha mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan untuk dibawa ke pengungsian. Kondisinya gimana, Mas? Kondisinya habis, Mas. Kena material. Ya, habis. Tinggal demonya saja. Kalau yang lainnya tertimpa pasir. Ngungsi di mana, Mas? Ini ngungsi di Kelapa-Doyong, Mas. Di pertanian. Ya. Pasca erupsi, sejumlah warga di 2 kecamatan Candipuro dan Pronojiwo mengungsi di sejumlah titik aman, seperti di kantor desa, kantor kecamatan, dan sekolah. Sementara tumpukan material lava panas memenuhi jalur aliran lahar Sungai Leprak, tepatnya di bawah jembatan Besuk Kobokan. Alih-alih menjauh, kondisi ini malah jadi tontonan warga yang penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Petugas mengimbau warga untuk tidak terlalu mendekat lantaran kondisi material masih panas dan labil. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Badan SAR Nasional dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memastikan 178 pendaki di jalur pendakian Gunung Semeru bisa dievakuasi dengan aman. Kloter pertama pendaki telah kembali dari Ranukumbolo dan tiba dengan selamat di pos pendakian Ranupani Kamis siang. Semua pendaki yang berada di Ranukumbolo dalam kondisi aman tidak terkena awan panas guguran Semeru. Proses kepulangan berjalan lancar dengan pengawasan petugas. Koordinasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, relawan, dan aparat terkait menjadi kunci memastikan keselamatan pendaki. Meski berada di area rawan, tim penyelamat dan petugas terlatih melakukan langkah-langkah mitigasi bencana yang sistematis dan disiplin. Petugas terus memantau kondisi pendaki, memastikan setiap pendaki memperoleh arahan, pengawasan, dan dukungan logistik yang memadai. Penanganan tidak hanya responsif, namun juga proaktif dan terencana sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa menimbulkan kepanikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kisah pilu dialami kakak beradik lansia yang kehilangan 7 anggota keluarganya dalam musibah tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Mejenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan 1 dari 7 korban hingga kini belum ditemukan. Saya nggak kuat. 4 dengan 3, 7. Yang belum ketemu itu keponakan saya, si Lilis lah. Kenapa? Lilis. Belum ketemu? Nenek dan kakek yang merupakan kakak beradik ini menangis pilu saat menceritakan 7 anggota keluarganya menjadi korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nenek juga mengatakan bahwa 1 dari 7 korban hingga kini belum ditemukan. Sementara 6 lainnya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kisah pilu kakak beradik lansia ini terungkap saat keduanya mendatangi Balai Desa Cibenying untuk mengambil bantuan. Keduanya bercerita bahwa 7 anggota keluarganya yang menjadi korban antara lain anak dan menantunya yang tengah hamil serta 2 cucunya. Selain itu, mereka juga kehilangan 3 keponakannya yang 1 diantaranya belum ditemukan. Mereka juga mengungkap tidak ada firasat apapun sebelum musibah tanah longsor menerjang dan merenggut 7 anggota keluarganya. Allahu Akbar, nggak ada. Ya Allah, mudah-mudahan Mas keterima iman Islamnya, diampura dosa-dosa nasi dan. Orang baik banget kalau saya main gini nenek. Salaman, kalau ke rumah, kalau suruh makan ambil sendiri bisa, ambil kopi, bikin kopi. Udah nggak ada. Saya nggak kuat, ini kakak saya mau kesini sendiri, nanti saya nggak susu. Sebelumnya, tim SAR mengevakuasi 1 keluarga yang terdiri dari suami dan istrinya yang tengah hamil 6 bulan, serta 2 anaknya. Keempat korban ditemukan bersamaan di dalam timbunan rumah mereka. Proses evakuasi yang menarik perhatian warga ini membuat suasana di lokasi menjadi haru.
Sementara itu, di hari ke-8 proses evakuasi, tim SAR memperpanjang pencarian lantaran masih ada 3 korban yang belum ditemukan. Ketiga korban ini diketahui masih anak-anak dan 1 diantaranya balita. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Heri Susanto, iNews melaporkan. Roy Suryo CS kembali mendatangi Polda Metro Jaya mendesak gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah Jokowi agar segera ditindaklanjuti. Selain itu, Polda Metro Jaya melakukan pencekalan berpergian ke luar negeri terhadap seluruh tersangka termasuk Roy Suryo. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo CS kembali mendatangi Polda Metro Jaya didampingi dengan kuasa hukumnya. Menurut tim kuasa hukumnya Ahmad Kozinudin, salah satu tujuan kedatangannya untuk mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus. Pihaknya sebenarnya sudah mengajukan gelar perkara khusus sejak beberapa waktu lalu, namun permintaan itu belum ditindaklanjuti. Kedatangan Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang dianggap dapat menyeimbangkan proses penyidikan. Terkait hal ini, Polda Metro Jaya melakukan pencekalan perpergian ke luar negeri terhadap seluruh tersangka termasuk Roy Suryo. Selain itu, Roy Suryo CS dikenakan wajib lapor. Ya, saya sih senyum saja ya. Menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai, udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah, Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura dan itu kampus swasta. Ya, jadi nggak perlu lah dianu, dan itu aneh aturan KPU ya, jadi PKPU yang nomor 19 tahun 2023 yang tentang ada syarat boleh tidak SMA asal lulus S1 khusus untuk capres dan cawapres, itu kan aneh banget. Mana ada anak yang tidak lulus SMA bisa masuk perguruan tinggi kalau perguruan tingginya nggak abal-abal. Jadi sekali lagi saya sih senyum saja menyambut statement bahwa dicekal ya, toh bukan tahanan kota. Jadi hanya tahanan yang tidak boleh keluar dari negara. Ya, secara eksklusif pemirsa, Andi Azwan mengaku memiliki hasil scan ijazah asli Jokowi. Andi menyebut akan membongkar keaslian ijazah Jokowi secara forensik. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Ini scan. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Scan. Ini ijazah asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Coba lihat yang selalu dikatakan di sini, ya, tolong ini kan. Nanti saya ada ijazah pembanding. Ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya saya kasih ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Oke, ini pertama kali loh nih, luar biasa. Ya. Scan dari ijazah asli Pak Jokowi. Scan. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding. Oke, ini ijazah pembanding. Tulisannya 5 November 85, 1 orang yang menulis ijazah ini. Ya. Stampnya juga sama. Kembali coba. Lihat sebelumnya. 11.32 15.470. Oke, kembali. Kembali ke Pak Jokowi coba. 11.20 15.456. Oke. Ini register. Ya. Diperhatikan baik-baik. Selalu dikatakan bahwa Pak Jokowi DO, bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai jasa, ini dibuktikan. Oke? Ini berarti persis yang disampaikan oleh Dian Sandi dong? Sama oleh Dian Sandi. Itu yang kemarin kemudian disampaikan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya Roy Suryo itu mengatakan begini, ya, bahwasanya ini ditempel dengan Dumatno. Iya. Betul nggak? Iya. Saya akan bongkar secara forensik dari VJJ. Yang kemarin Rakyat Bersuara pekan lalu ini di crop lah kurang lebih ya. Makanya kena dengan undang-undang ITE itu adalah itu masalah salah satunya ya. Salah satunya. Itu masalahnya. Ya, coba kita foto Dumatno. Kita balik kepada digital forensik dari VJJ Face, Pesnet sama Arvis. Tolong. Saya mengharap Roy Suryo di sini.
Karena saya sudah bertemu di ILC, dia diam, nggak bisa apa-apa. Nah ya, ini kan yang ditanyakan oleh Resuryo. Ini ada merahnya. Enggak, yang merahnya di jasnya tidak ada menurut Mas Ada, Resuryo. ini karena merah ketemu hitam dan ini itu jas ada. Dia menggunakan dibesarkan kita ada. Image comparison. Ya, di sini oke. ada garisnya. Asli. Ya, ada. Meskipun kan tidak terlihat, tapi nanti kita buktikan Ada, tempat saya yang bisa, lain. saya masih punya. Kalau dengan mata, besarnya. Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan mengklaim bahwa ia Diperbesar melakukan bisa, image ya, Pak. comparison, jadi perbandingan Kalau kita foto. lihat di sini itu tidak bisa, tapi kalau kita lihat itu aslinya ada. Kita ke informasi lain, pemirsa. Puspadaya Perindo sukses melaksanakan audiensi bersama LBH IWAPI di Menara Kadin Indonesia, Jakarta. Pertemuan ini menjadi langkah strategis kedua lembaga dalam memberikan bantuan hukum serta penguatan ekonomi perempuan. Guna memberikan bantuan hukum serta penguatan ekonomi perempuan, Pusat Pelayanan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Pemberdayaan atau Puspadaya Perindo jalin kerjasama strategis dengan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Kolaborasi yang diresmikan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta ini merupakan bentuk dukungan dalam percepatan pencapaian target SDGs 2030 serta untuk memastikan hak perempuan terjamin secara sistematis dan berkelanjutan. Puspadaya dan LBH IWAPI optimis kolaborasi ini akan menyentuh semua kalangan, terutama kaum perempuan muda. Mendorong adanya kesetaraan gender, di mana kita ketahui bahwa kesetaraan gender ini harus kita dampingi juga, bahwa di dalam hukum perempuan harus mendapatkan hak-haknya dan wajib kita lindungi juga. Nah, kita berharap bersama IWAPI dapat menjalankan dan dapat hadir dalam mewujudkan poin tersebut. Kami sangat mendorong program pemerintah terkait dengan bagaimana perempuan dan anak mendapat fasilitas yang baik, bagaimana perempuan dan anak dalam permasalahan hukum mendapatkan hak-hak dengan baik, dengan pendampingan kepada perempuan. Organisasi Sayap Partai Perindo atau Puspadaya Perindo terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan di Indonesia. Dari Jakarta, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM memperkuat ekosistem rantai pasok industri kreatif dengan meluncurkan program holding UMKM Cluster Fashion dan Handicraft di Klaten, Jawa Tengah. Program itu diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai kendala yang kerap dihadapi usaha mikro dan kecil. Launching holding UMKM pada sektor fashion dan handicraft yang digelar Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Republik Indonesia di PT Prasojo Kusuma Putra Desa Bendo Pedan, Klaten, Jawa Tengah. Holding UMKM membantu ekosistem kemitraan bisnis UMKM berbasis klaster produk unggulan daerah sebagai penghubung UMKM dan industri besar. Holding UMKM menjadi langkah strategis dalam transformasi struktural UMKM untuk ekosistem yang lebih terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Bagaimana kita sebagai bangsa mengenal bahwa ada produk-produk lokal yang punya kualitas bagus, gitu ya. Nah itu yang tentunya kita berharap setelah dia mengenal, dia tahu kualitasnya dan memakai, gitu ya. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengapresiasi langkah Kementerian UMKM memperkuat industri daerah melalui peluncuran holding UMKM. Nah, harapan kami ini nanti bisa ke depan menjadi role model dari berbagai klaster yang ada di Kabupaten Klaten, sehingga kalau bahasa Jawanya itu gendong usaha yang lebih besar, gendong teman-teman usaha yang kecil. Bahasa lainnya ibarat kata lidi ini disatukan lah, pengikatnya ini adalah Lurik Prasojo ini, sehingga nanti bisa dikoneksikan dengan permodalan, dikoneksikan bagaimana dengan pasar, dikoneksikan bagaimana kemudian mereka upgrade produk dan yang lainnya. Nah kami tentu terima kasih dengan Peluncuran holding UMKM juga diisi dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian UMKM dengan Lurik Prasojo Stat CV Agelcraft Indonesia dan secara simbolis diserahkan penyaluran kredit usaha rakyat ke perajin Lurik. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.
Cekcokan antara petugas kepolisian Satpol PP dan massa ahli waris terjadi di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis siang. Massa melakukan perlawanan melempari petugas dengan batu dan kayu karena menolak petugas Pengadilan Negeri Kendari melakukan konstatering atau pencocokan batas tanah di kawasan ex-PGSD. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Akibatnya beberapa orang terluka dalam bentrokan ini, termasuk Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin L. Sengka. Detik-detik pohon mahoni yang tumbang dan menutup akses jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terekam video amatir. Diduga pohon tumbang karena terjadinya pengeroposan di bagian akar. Akibat pohon tumbang ini, akses jalan dari Blok M menuju Bundaran Senayan tertutup. Aksi heroik dilakukan warga saat berusaha mengevakuasi truk yang terguling ke area persawahan di Bangkalan, Jawa Timur. Kendaraan bermuatan bata ringan tersebut terguling karena medan jalan yang menanjak. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan uang rampasan kasus korupsi investasi fiktif sebesar 883 miliar rupiah ke PT Taspen Persero. Dana itu berasal dari perkara Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primarianto. KPK memamerkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif PT Taspen di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Nilai uang yang dirampas untuk negara mencapai 883 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan ruang membuat uang yang diperlihatkan ke publik hari ini hanya 300 miliar rupiah yang terdiri dari tumpukan uang pecahan 100 ribu rupiah. Kasus investasi fiktif PT Taspen telah bergulir penyidikannya di KPK. Awalnya 2 orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu Dirut Taspen Antonius NS Kosasih dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management Ekiawan Heri Primarianto. Majelis Hakim memvonis ex-Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi pidana 4,5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah dalam kasus korupsi akuisisi PT JN. Ira terbukti bersalah karena memperkaya pemilik PT Jembatan Nusantara senilai 1,25 triliun rupiah. Mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis siang. Selain itu, Ira juga didenda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni 8,5 tahun penjara. Menurut Majelis Hakim, Ira terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022. Majelis Hakim juga menilai, Ira terbukti memperkaya pemilik PT Jembatan Nusantara AJI senilai 1,25 triliun rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti. Sangat penting saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP tetapi untuk negara. Dalam perkara yang sama, Majelis Hakim juga memvonis 2 orang lainnya, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry Muhammad Adi. Keduanya masing-masing divonis 4 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan.
Dari Jakarta, Kia Dela Rosa, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyaksikan langsung simulasi penyergapan kapal penyelundup di laut. Latihan gabungan ini juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Latihan gabungan TNI digelar di Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara geladi bersihnya digelar kemarin di Kri Bung Hatta 370. Ada 16 personel tim Visit Board Search and Seizure KRI Bung Hatta yang ikut dalam kegiatan ini. Latihan gabungan ini merupakan simulasi penangkapan kapal nelayan yang diduga menyelundupkan barang ilegal. Para personel diberikan waktu selama 13 menit untuk menyisir seluruh sisi kapal nelayan. Sebelumnya Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, pemirsa, bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto juga menertibkan kawasan hutan dari aktivitas tambang ilegal. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas maraknya aktivitas tambang timah ilegal yang berada di dalam kawasan hutan. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, ditemukan bahwa lahan yang dijadikan lokasi penambangan tersebut berada di kawasan hutan produksi seluas 262,85 hektar dan dimanfaatkan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. Kita menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini. Pemirsa, malam nanti Anugerah Penggerak Nusantara 2025 akan digelar di MNC Conference Hall Jakarta. Dan untuk mengetahui persiapannya, kami telah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Anita Dewi. Selamat malam Anita, siapa saja tokoh yang hadir pada kesempatan malam hari ini? Baik, selamat malam Ayah dan juga pemirsa. Saat ini saya Anita Dewi berada di lobi iNews Tower Jakarta, di mana saat ini saya tengah menantikan kedatangan dari tamu-tamu kehormatan dalam acara Anugerah Penggerak Nusantara 2025. Di mana pada tahun ini acara Anugerah Penggerak Nusantara 2025 ini mengusung tema Sinergi untuk Negeri, Membangun Masa Depan Indonesia yang Berdaya Saing. Perlu Anda ketahui Ayah dan juga pemirsa bahwa acara ini merupakan bentuk apresiasi dan juga kinerja serta prestasi terbaik tentunya kepada perusahaan BUMN, swasta, lalu kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah serta tokoh-tokoh nasional dan juga daerah yang memberikan kontribusi tentunya secara signifikan terhadap perekonomian nasional dan juga kesejahteraan masyarakat. Baik Ayah, kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di lobi iNews Tower, seperti apa persiapan dari kedatangan tamu-tamu kehormatan dalam acara Anugerah Penggerak Nusantara. Kita akan bergeser sedikit ke meja registrasi, di mana tadi saya sudah sempat melihat bahwa beberapa tamu kehormatan baik itu dari pemerintah dan juga dari pemerintah daerah sudah mulai berdatangan. Kita cek ya ke meja registrasi. Boleh bergeser sedikit, ikuti saya. Siap Pak. Kita bergeser sedikit boleh sebelah sini. Ini merupakan meja registrasi dalam acara Anugerah Penggerak Nusantara 2025. Saya akan berbincang sedikit pemirsa dengan para petugas di sini. Sebentar ya. Mohon izin Bapak, Mbak, Mas, Ibu, seperti apa nih untuk persiapannya dalam acara malam nanti? Sudah mulai berdatangankah para tamu-tamu undangannya? Sudah ya? Dari kementerian sudah banyak, yang sudah terkonfirmasi hadir. Ada menteri siapa saja? Boleh diinformasikan? Ada dari Sekjen biasanya, dari Sekjen DPR ada, terus dari sebentar ya, kita mencari dulu. Betul, kementerian sudah banyak. Kemenak juga ada tadi. Dari lembaga sendiri atau dari lembaga iya. Pertamina Training and Consultant, terus dari Danone sama tadi dari Sido Muncul juga udah berdatangan. Selain itu dari Surveyor Indonesia juga sudah pada datang sih Mbak.
Baik, terima kasih Mbak untuk informasinya. Dan pemirsa, itu tadi kita sudah mendengarkan beberapa pihak ataupun tamu kehormatan yang sudah mulai berdatangan dalam acara persiapan nanti malam yang akan berlangsung di MNC Conference Hall Jakarta. Dan pemirsa, perlu Anda ketahui ini bahwa para penerima penghargaan nanti malam ini telah mengikuti seleksi begitu. Jadi tidak asal-asalan, karena semua yang terpilih ataupun mendapatkan penghargaan malam nanti itu sudah mengikuti seleksi dan mekanisme penjurian tentunya. Ini dengan dewan juri dari profesor dan juga praktisi keuangan serta juga dari bidang-bidang yang lain yang tentunya sudah kompeten. Demikian Ayah informasi dari kami, kembali ke studio. Baik Anita, terima kasih atas informasi Anda pada malam hari ini. Semoga acara yang luar biasa dapat berjalan dengan lancar.